Seorang ayah yang tak terima anaknya sudah tiada menguburkan jasad anaknya di sebuah tanah keramat di dekat rumahnya. Tak lama kemudian ia melihat sebuah jejak kaki di rumahnya. Ternyata tanah keramat itu berhasil menghidupkan kembali anak perempuannya yang mengalami kecelakaan, namun anaknya itu memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Tapi mau tidak mau sang ayah akhirnya menerimanya dan kemudian tidur bersama anaknya itu. Kejadian dimulai dari sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan kedua anaknya bernama Ellie dan Gage, dan juga kucing kesayangan mereka. Keluarga ini pindah ke sebuah desa kecil dan membeli sebuah rumah baru yang ternyata berada di pinggir jalan dan sering ada truk ngebut ugal-ugalan. Ayah Ellie adalah seorang dokter. Ketika ibu Ellie bersama Ellie sedang beres-beres, mereka melihat ada sekelompok anak berjalan ke arah hutan di dekat rumah mereka. Anehnya, anak-anak itu membawa seekor binatang dan memakai topeng binatang berjalan bersama-sama. Ellie sempat menanyakan kepada ibunya apa yang mereka lakukan. Ibunya menganggap mungkin mereka hanya melakukan sebuah prosesi. Ketika Ellie bersama ibunya kembali ke rumah, ternyata diam-diam Ellie masih penasaran kemana anak-anak itu pergi. Jadilah ia sendirian berlari ke arah hutan tersebut. Ketika masuk ke sana, ada sebuah tulisan kuburan hewan terpampang di sana. Benar saja, ketika Ellie masuk, ada banyak kuburan dengan tanda hewan di sana. Di kuburan itu ada sebuah tumpukan kayu yang menutup sebuah jalan. Ellie mencoba mendaki kayu tersebut sampai tiba-tiba ia dikagetkan seorang kakek tua yang menegurnya. Kakek itu menolong Ellie yang terjatuh dan ia bernama Jude. Ia adalah tetangga mereka yang tinggal di dekat rumah mereka. Ibu Ellie kemudian datang dan memarahi Ellie yang pergi diam-diam ke hutan tanpa didampingi siapapun. Jude sempat mengingatkan ibu Ellie untuk mengobati kaki anaknya. Dan ketika mereka pergi, Jude seperti mengetahui sesuatu yang disembunyikan di kuburan itu. Hari itu di rumah sakit, ayah Ellie mendapatkan pasien gawat darurat karena mengalami kecelakaan. Namun ketika akan diselamatkan, ternyata pria itu sudah tiada. Ketika ayah Ellie mencoba menenangkan dirinya, tiba-tiba pria itu terbangun dan berkata bahwa batas tidak boleh dilanggar. Namun ketika ada rekan ayah Ellie masuk, pria itu sudah terbaring dan sudah tidak bernyawa lagi. Keluarga Ellie ternyata mengundang Jude untuk makan bersama mereka hari itu. Ellie menunjukkan kemampuannya menari balet. Jude bercerita ia sudah lama sekali tinggal di sini dan istrinya sudah lama wafat. Malam itu ayah Ellie tiba-tiba terbangun dan mendapati di jendela melihat sosok pria yang gagal ia selamatkan ketika di rumah sakit. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan membawanya ke sebuah hutan di dekat rumahnya. Ternyata ayah Ellie dibawa menuju kuburan hewan di sana. Ia terus berjalan ke arah tumpukan kayu di kuburan itu sampai tiba-tiba pria itu mengatakan ini adalah tanah terlarang. Kemudian tiba-tiba ayah Ellie terbangun dari mimpi buruk itu. Mengira itu mimpi, tapi ketika ayah Ellie akan bangkit, ia melihat kakinya yang begitu kotor karena tanah. Karena tak tega peliharaan anaknya wafat, pria ini menguburkan kucing kesayangannya di sebuah tanah keramat, yang ternyata tanah itu bisa membangkitkan makhluk yang sudah tiada. Esoknya pria bernama Paul ini menemui tetangganya Jude bagaimana bisa kucing yang sudah meninggal itu bangkit kembali. Jude menjelaskan bahwa itu adalah tanah keramat milik suku asli daerah ini dulunya. Orang rasional seperti Paul tidak akan memahaminya. Paul kemudian mencoba mencari tentang suku asli daerah rumahnya itu. Ia menemukan foto di mana orang suku itu menggunakan topeng berbentuk kepala binatang. Ketika ia mencari lokasi suku asli tersebut, ia menemukan petanya dan ternyata tanah itu tepat berada di dekat rumahnya. Malam itu ketika Ellie sedang membersihkan tubuh kucingnya, tiba-tiba saja kucingnya itu marah dan mencakarnya. Ellie kemudian trauma dan meminta ayahnya tidak membawa kucingnya masuk ke kamarnya. Ketika Paul bersama istrinya sedang berduaan, mereka dikagetkan kucing Ellie yang datang membawa burung ke tempat tidur mereka. Ketika Paul mencoba membawanya pergi, tiba-tiba saja kucing itu mengamuk dan mencakarnya. Entah kenapa kelakuan kucingnya itu begitu berbeda dengan dirinya dulu. Pagi itu ketika Paul sedang melihat Ellie menggambar, ia menemukan gambar aneh di sana. Namun ketika Ellie ditanya, Ellie bilang adiknya Gage lah yang menggambar gambar itu. Ketika Paul masuk memeriksa Gage di kamarnya, ia melihat kucing itu berdiri di atas badan anaknya dan mendengis menakutkan. Untunglah Paul sempat menyelamatkan anaknya sebelum dicakar kucing tersebut. Paul kemudian menemui Jude menceritakan keanehan kucingnya itu setelah bangkit dari kematian. Jude menjelaskan memang seharusnya mereka tidak menguburnya di tanah keramat itu. Konon katanya apapun yang dikubur di tanah keramat itu, mereka akan bangkit menjadi sosok yang lain. Karena tak tega menghilangkan nyawa kucing itu, Paul memutuskan membuang kucing itu jauh dari rumah mereka dan meninggalkannya sendirian. Di rumah mereka sedang merayakan ulang tahun Ellie bersama para tetangga. Ellie sebenarnya merasa sedih ketika mendengar kepergian kucingnya yang sebenarnya dibuang ayahnya sendiri. Namun ayahnya mencoba menghiburnya dengan memberi sebuah boneka. Di satu sisi ketika mereka sedang bermain petak umpet,
rumput, anak bungsu Paul ternyata bersembunyi di tempat yang berbahaya, sedangkan Ellie bersembunyi di dekat jalan raya. Ia tidak sengaja melihat kucingnya datang ke arahnya. Tentu saja Ellie kemudian berjalan ke tengah jalan raya itu menjemput kucingnya. Sebuah mobil truk sedang melaju begitu kencang ke arah mereka. Gage berlari ke arah jalanan, namun Paul segera berlari mengejarnya. Truk itu membanting setir, namun tangki belakangnya terlepas dan ternyata bergerak mengarah Ellie yang sedang berdiri di dekat sana. Ketika orang tua Ellie memeriksanya, betapa hancurnya hati Paul melihat anak perempuannya sudah tiada. Esoknya mereka melakukan pemakaman, di mana Paul harus berusaha tegar di hadapan istrinya yang terus menangis. Malamnya istri Paul masih merasa berduka kehilangan anak mereka. Kemudian esoknya Paul memutuskan untuk meminta istrinya bersama anak bungsu mereka pulang ke rumah orang tuanya, agar ia bisa menenangkan diri. Sedangkan Paul tinggal di rumah sendirian untuk mengurusi beberapa hal. Ia kemudian menemui Jude yang sedang minum-minum. Jude tiba-tiba berkata seharusnya ia tidak menunjukkan tanah keramat itu kepada Paul. Tempat itu menggunakan duka yang menimpa kita dan kemudian mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan hal tidak rasional. Tiba-tiba saja terpikir sesuatu oleh Paul, dan malam itu diam-diam ia kembali ke makam anaknya Ellie. Ia membongkar makam anaknya itu untuk mengeluarkannya kembali. Tak terima anaknya meninggal, pria ini menguburkan anaknya di sebuah tanah keramat yang bisa membangkitkan jasad. Malamnya, Paul melihat sebuah jejak kaki misterius muncul di rumahnya. Benar saja, ia dikagetkan sosok anaknya yang memang benar-benar bangkit kembali. Paul begitu gembira melihat anaknya kini akhirnya hidup lagi. Ia kemudian memutuskan memandikan Ellie yang rupanya seperti bukan manusia biasa. Anehnya, ketika Paul memandikannya, rambut Ellie terus-terusan rontok. Dan ketika ia memeriksa kepala belakangnya, ayahnya sempat terdiam dan Ellie menanyakan ada apa. Namun ayahnya hanya menganggap rambutnya hanya kusut. Kemudian mereka pun akhirnya hendak tidur bersama. Paul harus menahan diri dari ketakutan karena harus tidur bersama dengan jasad Ellie yang hidup kembali. Esoknya, Paul melihat Ellie yang sedang menari balet. Namun anehnya sikap Ellie menjadi brutal karena ia merusak barang-barang di sekitarnya. Di satu sisi, istri Paul mencoba menghubungi Paul yang tidak mengangkat teleponnya. Ia sampai meminta tolong tetangga mereka Jude untuk memeriksa keadaan Paul. Jadilah akhirnya Jude ke rumahnya, namun anehnya Paul tidak mau membuka pintu rumahnya dan bersikap seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Ellie diam-diam mengintip melihat Jude yang memaksa ingin tahu keadaan ayahnya. Ketika Jude pergi, ia kemudian berbalik melihat ke rumah Paul. Betapa terkejutnya Jude melihat sosok Ellie ada di sana memandangi dirinya. Jude segera berlari ke rumahnya dan ia segera mengunci pintu rumahnya. Ia kemudian menyiapkan sebuah pistol sebagai bentuk pertahanan diri. Tiba-tiba Jude mendengar langkah kaki di atas rumahnya, dan ketika di atas ia melihat foto di rumahnya yang pecah. Kemudian ia menendang kasurnya dan tidak menemukan siapapun di sana. Ketika Jude turun, ada seseorang yang menusuk kakinya dan membuat dirinya kemudian jatuh dari tangga. Dan ternyata itu adalah Ellie yang menggunakan topeng hewan. Ellie harus menyingkirkan Jude dan akhirnya ia menusuk Jude dengan membabi buta. Di rumah Paul, istrinya akhirnya sampai dan segera memeluk suaminya karena ia cemas sesuatu terjadi kepada Paul. Kemudian Paul meminta maaf kepada istrinya karena dirinya lah anak mereka Ellie bisa meninggal. Kemudian tak lama sosok Ellie muncul dan ibu Ellie begitu syok melihat anaknya yang seharusnya sudah wafat ada di sana. Ellie kemudian memeluk ibunya, namun ibu Ellie yang ketakutan mencoba melepaskan diri. Kemudian ia membawa Gage untuk segera menjauh dari mereka semua. Istri Paul begitu marah atas perbuatan Paul yang membangkitkan anak mereka. Benar saja, ketika malam istri Paul tidur, ia dikagetkan sosok Ellie yang tiba-tiba datang untuk menikamnya. Ibu Ellie berusaha kabur dari sana membawa anak bungsunya dan bersembunyi di sebuah ruangan. Ellie yang memberontak mencoba masuk dengan paksa, sedangkan ayah Ellie berusaha masuk ke kamar mereka. Kemudian ibu Ellie memecahkan jendela kemudian meminta Paul untuk menyelamatkan anak mereka dari Ellie. Sayangnya ibu Ellie gagal kabur dan Ellie berhasil menghabisinya. Di saat detik-detik kematiannya, Paul berhasil masuk ke kamar itu melihat istrinya, namun Ellie diam-diam memukulnya dari belakang. Jasad ibu Ellie ternyata dibawa Ellie menuju hutan tempat tanah keramat itu berada. Di satu sisi, ayah Ellie baru sadar dari pingsannya. Ia keluar dan melihat anaknya Gage masih berada di mobil. Kemudian ia pergi masuk ke hutan untuk mencari keberadaan istrinya. Ketika sampai di tanah keramat itu, ternyata Ellie berhasil menahannya. Namun ayah Ellie lebih kuat, kemudian ia berusaha mencekik Ellie untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba sebuah besi menusuk dada ayah Ellie. Dan ternyata itu adalah ibu Ellie yang bangkit lagi dari kematiannya. Rumah mereka sudah terbakar dan hari mulai terang. Kemudian mereka bersama-sama yang sudah hidup kembali berjalan ke arah mobil karena ada Gage di sana yang satu-satunya masih hidup. Semua ini karena tanah keramat itu.